Bab 1946, Transformasi, Akar Spiritual Biru. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Aku tidak hanya berani membunuh saudaramu, tapi aku juga berani membunuhmu. Setelah membunuh Yuan Hong, Duan Lingtian menatap Yuan Kuang dengan niat membunuh yang membekukan darah, menyebabkan getaran di tulang punggung Yuan Kuang. Bukan hanya itu, tetapi pada saat ini, Yuan Kuang sangat takut hingga tubuhnya bahkan mulai menegang. Ketika dia melihat Duan Lingtian melemparkan tubuh saudaranya, Yuan Hong, kepadanya hanya dengan mengangkat tangannya, dia akhirnya bergerak untuk menangkap tubuh saudaranya sambil menekan teror di dalam hatinya. Lari, Yuan Kuan berpikir dalam hati. Begitu dia menangkap tubuh Yuan Hong, dia tidak lagi berani bertindak sembrono ketika dia mengingat kata-kata Duan Lingtian dan mencoba untuk buru-buru pergi dengan tubuh saudaranya. Suara mendesing. Namun, segera setelah Yuan Kuang mencoba pergi dengan tubuh Yuan Hong, area dalam jarak 100 meter dari Duan Lingtian diselimuti cahaya kemasan. Duan Lingtian, Yuan Kung, dan Yuan Hong semuanya disembunyikan oleh 10.000 wilayah pedang, menghilang dari pandangan Vermilion Bird Sanctum. Apakah Duan Lingtian mengatakan dia ingin membunuh Yuan Kuang lebih awal? Tidak cukup dia membunuh Yuan Hong, tapi dia juga ingin membunuh Yuan Kuang. Sepertinya Duan Lingtian tahu dia dalam masalah sekarang dan bertindak sembrono. Dia tahu bahwa dia akan dijatuhi hukuman mati karena membunuh Yuan Hong, tidak masalah sekarang bahkan jika dia membunuh Yuan Kuang. Ini adalah nasib buruk saudara Yuan karena bertemu dengan orang yang begitu kejam yang bahkan tidak peduli dengan hidupnya sendiri. Duan Lingtian benar-benar terlalu kejam. Murid Vermilion Bird Sanctum berbisik di antara mereka sendiri. Teror bisa terdengar dalam nada mereka saat mereka berbicara tentang Duan Lingtian. Mereka semua setuju bahwa Duan Lingtian adalah orang yang kejam. Setelah mengkonsolidasikan 10.000 wilayah pedang, sebelum dia bergerak ke Yuan Kuang, dia melihat ke arah Guli yang berdiri di sampingnya dan berkata, "Kakak senior Guli, aku akan mengirimmu keluar dulu." Begitu Duan Lingtian selesai berbicara, dia memobilisasi Sun Sein energi di tubuhnya. Bahkan sebelum Guli sempat menjawab, dia sudah dikirim keluar dari 10.000 wilayah pedang. Detik berikutnya, tubuh Guli muncul di hadapan para murid Vermilion Bird Sanctum. Dia secara alami menarik perhatian mereka. Itu dia, Duan Lingtian tampaknya ingin membalas dendam untuknya. Saya ingin tahu hubungan apa yang dia miliki dengan Duan Lingtian. Guli, tentu saja, menjadi pusat perhatian semua orang karena mereka tidak dapat melihat situasi di dalam 10.000 wilayah pedang. Saya mendengar Duan Lingtian memanggilnya sebagai kakak senior. Aku ingat dia. Saya memasuki sekte pemujaan api pada saat yang sama dengan Duan Lingtian. Dia dipilih untuk pergi ke Black Turtle Sanctum sementara saya dipilih untuk datang ke sini. Aku ingat mereka bersama saat itu. Kalau begitu, itu berarti Guli harus memiliki hubungan dekat dengan Duan Lingtian bahkan sebelum mereka memasuki sekte pemujaan api. Bukankah ini sudah jelas? Tidakkah kamu mendengar Guli memanggil kakak senior Duan Lingtian? Mereka pasti murid dari sekte yang sama sebelum mereka datang ke sekte pemujaan api. Jika itu masalahnya, tidak heran Duan Lingtian sangat marah sampai-sampai dia bahkan akan membunuh Yuan Hong. Murid-murid Vermilion Bird berbisik di antara mereka sendiri lagi. Mereka tidak setuju dengan betapa impulsifnya Duan Lingtian bertindak dengan membunuh Yuan Hong. Menurut mereka, Duan Lingtian hanya mencari kematian dengan melakukannya. Dia mungkin harus membayar dengan nyawanya karena melanggar aturan sekte pemujaan api dan membunuh sesama murid. Saudara muda Lingtian, Guli yang dikirim oleh tidak memperhatikan murid Vermilion Bird Sanctum ini. Kengerian muncul di wajahnya ketika dia sadar kembali. Ketika dia mengingat kata-kata yang dikatakan Duan Lingtian kepada Yuan Kuang, tidak sulit baginya untuk menebak alasan mengapa dia dikirim. Itu agar Guli tidak terlibat dalam masalah ini. Jika dia juga berada di dalam wilayah Duan Lingtian ketika Yuan Kuang meninggal, dia pasti akan terlibat. Tidak ada yang akan mempercayainya sama sekali bahkan jika dia bersumpah ke langit yang tinggi bahwa dia tidak membunuhnya. Di 10.000 wilayah pedang, Duan Lingtian berjalan menuju Yuan Kuang selangkah demi selangkah. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Setiap langkah Duan Lingtian membuat Yuan Kuang merasa seolah ada tekanan di hatinya. Dia sangat takut sekarang. Nafasnya menjadi lebih cepat. Apa yang kamu coba lakukan? Yuan Kuan memegang tubuh Yuan Hong saat dia melangkah mundur dengan ekspresi ketakutan di wajahnya ketika dia melihat Duan Lingtian terus berjalan ke arahnya.
Apalagi yang harus dilakukan? Aku akan membunuhmu, tentu saja. Duan Lingtian menjawab dengan acuh tak acuh seolah-olah dia sedang berbicara tentang beberapa hal yang tidak penting. Tidak, Anda tidak bisa melakukan itu. Jika Anda membunuh saya, Anda akan melanggar aturan sekte. Sekte Pemujaan Api tidak akan membiarkanmu pergi. Yuan Kuang berkata dengan suara gemetar saat matanya melebar ketakutan. Bukankah aku sudah melanggar aturan ketika aku membunuh saudaramu? Duan Lingtian mencibir ketika mendengar kata-kata Yuan Kuang. Dia berkata dengan nada menghina, untuk Sekte Pemujaan Api, tidak ada bedanya jika aku membunuh Yuan Hong atau jika aku membunuh kalian berdua. Desir, kengerian muncul lagi di Yuan Kuang ketika dia mendengar kata-kata Duan Lingtian. Dia tahu dia dalam bahaya besar saat ini. Berbagai ekspresi melintas di wajah Yuan Kuang ketika dia menyadari bahwa dia berada di ambang kematian. Akhirnya, dia berlutut di udara dan terus bersujud pada Duan Lingtian. Kakak senior Lingtian, kakak senior Lingtian, tolong maafkan aku. Saya bersedia meminta maaf kepada kakak senior Guli. Jika Anda membiarkan saya hidup, kakak senior Guli dapat melakukan apapun yang dia inginkan kepada saya untuk membalas dendam. Saya belum hidup cukup lama, saya tidak mau mati. Aku benar-benar tidak ingin mati. Kakak senior Lingtian, jika Anda bersedia melepaskan saya akan menjadi saksi dan mengatakan bahwa saudara saya, Yuan Hong, adalah orang yang ingin membunuh Anda, dan Anda hanya bertindak untuk membela diri. Ini melayani dia tepat untuk mati. Selama saya bersedia menjadi saksi Anda tidak akan melanggar aturan Sekte Pemujaan Api. Untuk bertahan hidup, Yuan Kuang bahkan tidak ragu untuk mengkhianati saudaranya. Meskipun Yuan Hong ingin membunuh Duan Lingtian, karena ketakutannya terhadap aturan Sekte Pemujaan Api, tidak terlintas dalam pikirannya untuk membunuhnya sama sekali. Dia hanya berencana untuk mengalahkan Duan Lingtian dengan sangat buruk sehingga dia malah menginginkan kematian. Sedikit rasa jijik muncul di kedalaman mata Duan Lingtian ketika dia mendengar kata-kata Yuan Kuang. Ketika Yuan Hong menyerangnya lebih awal, meskipun dia tidak menunjukkan belas kasihan, tidak ada niat membunuh sama sekali. Jelas Yuan Hong tidak punya rencana untuk membunuhnya. Tentu saja, Duan Lingtian tahu itu bukan karena Yuan Hong penyayang. Dia hanya takut melanggar aturan Sekte Pemujaan Api. Meskipun Yuan Hong takut dengan aturan Sekte Pemujaan Api, itu tidak berarti Duan Lingtian juga takut. Saat Duan Lingtian melihat Yuan Brothers menyiksa dan mempermalukan Guli, dia telah menjatuhkan hukuman mati kepada mereka. Sekarang Yuan Hong sudah mati, hanya ada Yuan Kuang yang tersisa. Selalu ada konsekuensi dari tindakan kita. Ini berlaku untuk semua orang. Ketika Duan Lingtian melihat Yuan Kuang bahkan tidak ragu untuk mengkhianati saudaranya untuk menyelamatkan hidupnya sendiri, Duan Lingtian tidak lagi membuang waktu untuk berbicara dengannya. Begitu dia selesai berbicara, dia langsung membunuh Yuan Kuang. Itu masih sederhana, lugas, dan brutal. Bahkan Yuan Hong yang berada di Early Quintessential Saint Stage telah dibunuh oleh Duan Lingtian, tentu saja, mudah baginya untuk membunuh Yuan Kuang yang hanya berada di Intermediate Exemplary Saint Stage. Penatua Huo. Setelah membunuh saudara Yuan, Duan Lingtian segera memanggil Penatua Huo. Dia ingin meminta Penatua Huo untuk membimbing kesadaran surgawinya sehingga dia dapat menemukan dan memegang akar spiritual bawaan mereka yang terletak di jiwa mereka. Jelas dia berencana untuk melahap kedua akar spiritual bawaan mereka. Saat ini, dia putus asa untuk meningkatkan level akar spiritual bawaannya. Saudara-saudara Yuan hanya bisa menganggap diri mereka tidak beruntung karena meletakkan kepala mereka di talenan untuk Duan Lingtian. Secara alami, alasan Duan Lingtian memutuskan untuk membunuh mereka bukan karena akar spiritual bawaan mereka. Itu untuk membalas dendam untuk Guli. Gagasan melahap akar spiritual bawaan mereka hanya muncul di benaknya ketika dia melawan Yuan Hong. Karena alasan ini, dia membunuh Yuan Hong dan mempertaruhkan hukuman karena melanggar aturan Sekte Pemujaan Api. Terlebih lagi, dia bahkan telah membunuh Yuan Kuang. Dia memiliki akar spiritual bawaan hijau tua. Kesadaran surgawi Penatua Huo membimbing kesadaran surgawi Duan Lingtian ke dalam jiwa Yuan Hong. Akar spiritual bawaan hijau tua adalah akar spiritual bawaan hijau terbaik. Ini sama dengan root spiritual bawaan saya. Duan Lingtian menjadi bersemangat ketika dia mendengar kata-kata Penatua Huo. Jika akar spiritual bawaan Yuan Hong buruk, Duan Lingtian tidak yakin apakah akar spiritual bawaannya akan meningkat menjadi akar spiritual bawaan biru setelah melahap akar spiritual bawaan Yuan Hong.
Setelah dia mendengar kata-kata Penatua Huo, dia merasa lebih percaya diri. Ada juga akar spiritual bawaan Yuan Kuang, selain itu, Duan Lingtian akan mampu melahap 2 akar spiritual bawaan. Setelah Duan Lingtian melahap akar spiritual bawaan Yuan Hong, akar spiritual bawaannya mengalami transformasi besar. Kamu memiliki akar spiritual bawaan biru muda sekarang. Selamat, suara Penatua Huo terdengar di telinga Duan Lingtian. Dia berada di samping dirinya sendiri dengan sukacita ketika dia mendengar kata-kata Penatua Huo. Akar spiritual bawaan biru. Dia telah menaikkan level akar spiritual bawaannya menjadi biru, itu tidak lagi hijau. Saat ini, kecepatan saya merasakan dan menyerap energi roh langit dan bumi seharusnya 2 kali lebih cepat dari sebelumnya. Duan Lingtian bisa merasakan perbedaannya saat dia mencoba merasakan dan menyerap energi roh langit dan bumi. Itu adalah transformasi besar yang sangat memuaskan Duan Lingtian. Bab 1947, Duan Lingtian yang pantang menyerah. Terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Setelah melahap akar spiritual bawaan Yuan Hong, Duan Lingtian sekarang memiliki akar spiritual bawaan biru. Namun, setelah dia melahap akar spiritual bawaan Yuan Kuang, tidak ada perubahan yang jelas pada akar spiritual bawaannya. Duan Lingtian sama sekali tidak terkejut dengan ini. Meskipun Yang Kuang memiliki akar spiritual bawaan berwarna hijau, itu tidak ada artinya sebelum akar spiritual bawaannya yang biru. Tidak diragukan lagi akan memakan waktu lama sebelum dia bisa lebih meningkatkan level akar spiritual bawaan birunya. Melahap akar spiritual bawaan hijau mirip dengan setetes air dalam ember. Astaga, dengan hanya berpikir, Duan Lingtian menarik 10.000 wilayah pedangnya, muncul di hadapan para murid Vermilion Bird Sanctum. Namun, bahkan ketika Duan Lingtian muncul di hadapan mereka, para murid Vermilion Bird Sanctum tidak melihat ke arah Duan Lingtian. Sebaliknya, perhatian mereka tertuju pada 2 tubuh yang jatuh dari langit. Gedebuk, gedebuk, kedua mayat itu jatuh ke tanah dengan keras menyebabkan pemandangan menjadi sunyi. Sementara murid Vermilion Bird Sanctum masih shock, Duan Lingtian mengirimkan suaranya ke Guli dan memberitahunya tentang bagaimana Yang Chong, tetua kelima dari Sekte Pletora Utara, datang untuk mempersulitnya. Selain itu, Duan Lingtian juga mengungkapkan tujuannya datang ke sini hari ini untuk memberikan taktik rahasia yang dapat membatalkan taktik rahasia pencarian jiwa kepada Guli. Saudara muda Lingtian, lari sekarang. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa lari lagi saat Penatua penegakan burung Vermilion tiba. Guli mentransmisikan suaranya untuk mendesak Duan Lingtian pergi. Suaranya syarat dengan kecemasan. Menurut pendapatnya, Duan Lingtian telah membunuh Yuan Hong dan Yuan Kuang. Ini bisa dilihat sebagai tantangan bagi otoritas Sekte Pemujaan Api. Untuk alasan ini, Sekte tidak akan membiarkan Duan Lingtian pergi. Jangan khawatir, kakak senior Guli. Aku punya caraku sendiri untuk menghadapi ini. Duan Lingtian tetap tenang saat mendengar kata-kata Guli. Dia tersenyum percaya diri pada Guli, menyebabkan Guli tertegun sejenak. Dari mana saudara muda Lingtian mendapatkan kepercayaan dirinya? Membunuh sesama murid di Sekte Pemujaan Api bukanlah kejahatan kecil. Sementara itu, murid Vermilion Bird Sanctum yang hadir di tempat kejadian juga telah sadar kembali. Ada sedikit teror di mata mereka saat mereka melihat Duan Lingtian. Kekejaman Duan Lingtian telah meninggalkan kesan yang mendalam pada mereka. Duan Lingtian benar-benar berani bertindak sesuai keinginannya. Dia bahkan berani membunuh Yuan Kuang setelah membunuh Yuan Hong. Kejam, dia terlalu kejam. Aku tidak percaya ada orang yang begitu kejam di Black Turtle Sanctum. Dari yang aku tahu, sebelum dia memasuki Black Turtle Sanctum, dia sudah menjadi orang yang kejam. Kalau tidak, dia tidak akan berani menyinggung Penatua Api Perak pertama Lian di tempat penyu hitam dengan membunuh Yang Wu, putra dari Penatua kelima dari Sekte Pletora Utara. Petik 2. Namun, tidak peduli seberapa kejamnya dia pasti akan dihukum mati. Membunuh sesama murid bukanlah kejahatan kecil. Dia harus membayar kejahatan ini dengan nyawanya. Banyak murid Vermilion Bird Sanctum berbisik di antara mereka sendiri. Mereka semua merasa Duan Lingtian akan mati hari ini. Dia harus membayar harga membunuh Yuan Brothers dengan nyawanya sendiri. Sangat disayangkan dia hanya memiliki akar spiritual berwarna kuning. Jika dia memiliki akar spiritual bawaan biru atau di atas, ditambah dengan fakta bahwa dia telah menguasai 3 kemampuan surgawi tingkat tinggi, para petinggi hanya akan memberinya hukuman kecil.
Mereka tidak akan menghukumnya sampai mati bahkan jika dia membunuh beberapa orang lagi. Mimpi selalu lebih indah dari kenyataan. Kenyataan kebanyakan kejam. Telah dikonfirmasi di Black Turtle Sanctum bahwa Duan Lingtian memiliki akar spiritual bawaan kuning. Dia pasti akan mati hari ini adalah akar spiritual kuning. Untuk alasan ini, dia pasti akan mati hari ini. Sangat disayangkan bahwa seorang jenius yang berhasil memahami dan menguasai 3 kemampuan surgawi tingkat tinggi akan dihukum mati. Murid Vermilion Bird Sanctum terus berbisik di antara mereka sendiri. Sebagian besar dari mereka merasa Duan Lingtian tidak akan mampu bertahan dari ini. Aku ingin tahu apakah Duan Lingtian akan melarikan diri karena dia tahu dia akan mati. Meskipun kemungkinan dia bertahan hidup rendah, jika dia hanya tinggal di sini, tidak ada kemungkinan dia selamat. Petik 2. Jika saya jadi dia, saya akan mengambil risiko dan lari bahkan jika saya tahu kemungkinan saya berhasil melarikan diri tidak tinggi. Jika saya benar-benar berhasil melarikan diri, setidaknya saya akan bisa hidup. Petik 2. Lihatlah dia. Sepertinya dia tidak berniat melarikan diri sama sekali. Banyak murid Vermilion Bird Sanctum mengalihkan pandangan mereka ke Duan Lingtian hanya untuk menemukan bahwa dia tidak berniat melarikan diri sama sekali. Duan Lingtian berdiri di sana dengan tenang seolah sedang menunggu sesuatu. Segera setelah itu, sesepuh Vermilion Bird Sanctum akhirnya tiba. Penatua Wu. Penatua Wu. Setelah melihat Penatua Api Perak, para murid Vermilion Bird Sanctum membungkuk padanya dengan sopan dan rendah hati. Penatua adalah orang tua yang gemuk. Selain itu, dia juga pendek, membuatnya terlihat seperti bola. Wajahnya sangat gemuk sehingga hanya sepasang mata kecil yang bisa dilihat. Namun, sepasang mata kecil lelaki tua gemuk ini memancarkan kekuatan dan jauh lebih tajam daripada rata-rata orang. Penatua Penegakan Sanctum Burung Vermilion. Duan Lingtian bisa menebak identitas lelaki tua itu ketika dia melihat orang banyak memberi hormat kepadanya. Penatua Penegakan Sanctum Burung Vermilion Wu Yi menemukan tubuh Yuan Brothers dengan bantuan murid Vermilion Bird Sanctum. Ekspresinya langsung berubah muram saat matanya bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Kamu Duan Lingtian. Wu Yi mengalihkan pandangannya ke Duan Lingtian. Ketika dia melihat betapa acuh tak acuh Duan Lingtian bertindak, duduk bersila, dia segera menjadi marah. Berdiri, Wu Yi berteriak setelah dia menarik napas dalam-dalam. Suaranya memiliki kualitas agung yang tidak meninggalkan ruang untuk argumen. Menggigil menjalar ke punggung murid Vermilion Bird Sanctum yang hadir di tempat kejadian ketika mereka mendengar teriakan Wu Yi. Mereka sangat jelas bahwa meskipun Penatua Penegakan Sanctum Burung Vermilion mereka tampak lemah lembut dan tidak berbahaya, dia sebenarnya sangat menakutkan. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menjadi Penatua Penegakan Vermilion Bird Sanctum. Saudara muda Lingtian, dia adalah Penatua Penegakan Wu Yi dari suaka burung Vermilion kami. Dia tampak lemah lembut dan tidak berbahaya, tapi bukan itu masalahnya. Coba lakukan apa yang dia katakan karena tidak ada yang tahu apa yang akan dia lakukan. Guli segera mengirimkan suaranya ke Duan Lingtian. Nada suaranya syarat dengan kekhawatiran. Duan Lingtian menyipitkan matanya ketika dia mendengar Wu Yi meneriakinya. Dia kemudian berdiri dengan tidak terburu-buru atau lambat dan meninggalkan halaman di langit. Ketika dia mendekat ke Wu Yi, dia membungkuk sedikit dan menangkupkan tangannya di depannya. Hari baik untukmu, Penatua Wu Yi. Kamu merayuku. Menghadapi busur Duan Lingtian, ekspresi Wu Yi sedikit rileks meskipun nadanya masih terdengar mengancam. Saya Penatua Penegakan Vermilion Bird Sanctum Wu Yi. Alasan saya di sini adalah tentang kematian murid Vermilion Bird Sanctum, Yuan Hong dan Yuan Kuang. Anda, Duan Lingtian, seorang murid dari Black Turtle Sanctum, telah mengabaikan aturan sekte pemujaan api kami dan membunuh Yuan Hong dan Yuan Kuang dari Vermilion Bird Sanctum. Apakah Anda mengakui kejahatan Anda? Ketika Wu Yi mencapai akhir kalimatnya, matanya menyipit saat aura menakutkan mulai keluar dari tubuhnya. Aura yang menindas tersapu seperti badai yang menggelora menuju Duan Lingtian. Jika itu adalah orang biasa lainnya, mereka akan ketakutan oleh aura Wu Yi. Namun, Duan Lingtian tetap bergeming seperti gunung. Sepertinya dia tidak terpengaruh sama sekali. Setelah melihat ini, sedikit keterkejutan muncul di kedalaman mata Wu Yi. Duan Lingtian memandang King Yan dan berkata dengan tidak tergesa-gesa atau lambat, Penatua Wu Yi, jika saya tidak salah, apakah saya mengakui kejahatan saya atau tidak, bukan tempat Anda untuk memutuskan apa yang harus dilakukan dengan saya, kan? Lagi pula aku bukan murid Vermilion Bird Sanctum.
Ada aturan di 4 simbol sanctum sekte pemujaan api yang menyatakan bahwa ketika seorang murid dari sanctum manapun telah melakukan kejahatan, hanya penatua penegakan dari sanctum tertentu yang diizinkan untuk menanganinya. Tetua penegakan sanctum lain hanya bisa berurusan dengan murid dari sanctum masing-masing dan tidak memiliki wewenang untuk berurusan dengan murid dari 3 sanctum lainnya. Untuk alasan ini, bahkan jika Duan Lingtian datang ke Vermilion Bird Sanctum untuk membunuh seseorang dan melanggar aturan sekte pemujaan api, orang yang memiliki hak untuk menghakiminya adalah penatua penegakan dari tempat suci penyu hitam. Kamu tahu aturannya dengan baik. Setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, Wu Yi mendengus dingin sebelum menambahkan, sebelum saya datang ke sini, saya telah mengirim penatua api perak lain dari cagar alam burung Vermilion kami untuk mengundang penatua penegakan Sanctum penyu hitam Anda. Penatua Guo Xiong akan segera datang. Baik, Duan Lingtian menganggukkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Duan Lingtian mengejutkan semua orang, termasuk Wu Yi, ketika dia berbalik dan kembali ke rumah secundus Yuan Hong dan menutup pintu di belakangnya. Suara Duan Lingtian tiba-tiba terdengar di udara. Penatua Wu Yi, tolong beritahu saya ketika Penatua Guo Xiong tiba. Begitu kata-kata Duan Lingtian keluar dari mulutnya, itu mengejutkan para murid Vermilion Bird Sanctum yang hadir di tempat kejadian. Apakah dia tidak terlalu pantang menyerah? Penatua penegakan suaka burung Vermilion Wu Yi, di sisi lain, sangat marah sehingga wajahnya yang gemuk mulai berkedut tak terkendali. Sepasang mata kecilnya bersinar dingin. Jika tatapan bisa membunuh, Duan Lingtian akan mati berkali-kali. Saudara muda Lingtian, dapat dikatakan bahwa Guli mengenal Duan Lingtian dengan cukup baik. Namun, ketika dia melihat sikap keras kepala Duan Lingtian, dia merasa seolah-olah Duan Lingtian adalah orang asing baginya. Dia benar-benar tidak tahu apa yang dia pikirkan. Tentu, tidak seperti semua murid Vermilion Bird Sanctum lainnya, Guli tahu Duan Lingtian tidak mencari kematian. Menurutnya, karena saudara muda Lingtian berani bertindak seperti ini, dia pasti merasa yakin dia bisa menangani masalah ini. Namun, Guli tidak tahu dari mana dia mendapatkan kepercayaan dirinya. Sementara itu, ketika penatua penegakan Sanctum penyu hitam Guo Xiong sedang menuju ke Vermilion Bird Sanctum setelah menerima berita tentang apa yang terjadi, penatua api perak pertama dari Black Turtle Sanctum Lian juga telah menerima berita itu dan berjalan ke Vermilion Bird Sanctum juga. Ekspresinya sangat serius. Babak 1948, kecepatan kultivasi yang konyol. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Bagaimana mungkin ekspresinya tidak serius? Tidak peduli apa, Lian adalah penatua api perak pertama tempat penyulingan hitam. Hanya satu orang yang berdiri di atasnya sementara ada 10.000 orang di bawahnya di Black Turtle Sanctum. Bahkan di tempat suci 4 simbol sekte pemujaan api, dia bisa dianggap sebagai seseorang dengan posisi tinggi. Namun, seseorang seperti dia terus-menerus diprovokasi oleh seorang murid yang baru saja memasuki tempat suci penyu hitam di sekte pemujaan api. Paling tidak, itu adalah provokasi terang-terangan di mata Lian. Dia merasa sangat dipermalukan dengan ini. Pertama kali, murid baru itu membunuh putra sahabatnya di hadapannya. Kedua kalinya, murid baru itu telah membunuh calon murid langsungnya. Sekarang, untuk ketiga kalinya, murid baru itu membunuh murid besarnya. Bagaimana dia bisa mentolerir ini? Terutama ketika dia mengetahui bahwa murid besarnya telah bertarung dengan Duan Lingtian untuk membalaskan dendamnya. Lian sangat marah sekarang. Duan Lingtian, beraninya kamu membunuh Yuan Hong dan saudaranya. Saya benar-benar ingin melihat bagaimana Anda akan menyelamatkan hidup rendahan Anda kali ini. Ketika Lian berjalan ke Vermilion Bird Sanctum, ekspresinya muram, dan matanya juga bersinar dingin. Menurutnya, Duan Lingtian akan mati kali ini. Mengesampingkan fakta bahwa Yuan Hong mungkin tidak berniat membunuhnya, bahkan jika dia melakukannya, tindakan Duan Lingtian dapat dianggap sebagai pembelaan diri. Namun, bagaimana dengan adik laki-laki Yuan Hong? Berdasarkan berita yang dia dengar, saudara laki-laki Yuan Hong tidak bergerak sama sekali pada Duan Lingtian. Tindakan Duan Lingtian membunuh Yuan Kuang mirip dengan membunuh sesama murid sekte yang tidak bersalah. Menurut aturan sekte pemujaan api, Duan Lingtian harus membayar dengan nyawanya karena membunuh Yuan Kuang. Segera setelah itu, Lian menyusul Guo Xiong. Matanya berkilat ketika dia bertanya, "Penatua Guo Xiong, saya tidak berpikir Anda akan menemukan Duan Lingtian tidak bersalah seperti sebelumnya, kan?"
Ketika Guo Xiong yang bergegas datang ketika dia mendengar tentang masalah Duan Lingtian membunuh dua murid Vermilion Bird Sanctum mendengar kata-kata Lian, ekspresinya langsung berubah muram. Dia berkata dengan dingin, "Penatua Lian, apakah Anda meragukan keadilan putusan saya sebelumnya? Jika Anda merasa putusan saya tidak adil, mengapa Anda tidak mengajukan keluhan kepada pemimpin tempat suci Lord?" Ketika dia mencapai akhir kalimatnya, suaranya menjadi lebih dingin, menyebabkan suhu di sekitarnya turun beberapa derajat. "Saya hanya ingin mengingatkan Anda bahwa beberapa orang mungkin tidak memiliki alasan yang baik untuk membunuh setiap saat, Penatua Guo Xiong, hari ini, bahkan jika Duan Lingtian membunuh Yuan Hong untuk membela diri, dia masih harus dinyatakan bersalah dan dihukum mati karena membunuh Yuan Kuang." Lian menjawab dengan tenang. Ketika dia mencapai akhir kalimatnya, nadanya berubah sedikit lebih dingin juga. "Elder Lian, sebagai penatua penegakan Black Turtle Sanctum, saya tahu pekerjaan saya dengan sangat baik. Tidak perlu bagimu untuk mengajariku bagaimana melakukan pekerjaanku." Guo Xiong menjawab dengan suara yang dalam. Ketika dia berbicara, dia sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat kepada Lian. Ekspresi Lian berubah suram saat niat membunuh melintas di kedalaman matanya ketika dia melihat betapa tidak sopannya Guo Xiong. Selanjutnya, hanya dengan sekejap, Lian menyusul Guo Xiong saat ia meningkatkan kecepatannya dan berjalan ke kediaman murid Vermilion Bird Sanctum. Di kediaman murid Vermilion Bird Sanctum, semakin banyak murid Vermilion Bird Sanctum keluar dari tempat tinggal mereka. Jelas mereka semua ada di sini untuk menonton pertunjukan. Begitu banyak orang datang untuk menonton sampai-sampai langit di atas kediaman murid Vermilion Bird Sanctum dipenuhi orang. Setidaknya ada beberapa ribu orang di sana. Orang-orang ini mengikuti penatua penegakan Vermilion Bird Sanctum Wu Yi saat mereka mengepung sebuah rumah secundus dan menunjuk ke sana. Sampai sekarang, pintu itu tetap tertutup. Murid Sanctum Penyu Hitam itu, Duan Lingtian, sebenarnya sangat berani. Dia telah membunuh seseorang, namun, dia masih berani bertindak begitu arogan di depan penatua penegakan suaka burung Vermilion kami, Wu Yi. Dia bahkan berani memasuki rumah Yuan Hong untuk beristirahat di depan penatua Wu Yi. Duan Lingtian benar-benar terlalu berani. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa aturan sekte pemujaan api itu fleksibel? Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia akan tetap mati. Siapa tahu, semua tindakan beraninya ini hanyalah upaya terakhir baginya untuk bertindak sesuai keinginannya. Petik 2. Kamu ada benarnya. Saya pikir dia hanya bertindak seperti itu karena dia tahu tidak ada jalan keluar baginya. Tidak ada yang tersisa baginya untuk ditakuti. Kelompok murid Vermilion Bird Sanctum berbisik di antara mereka sendiri. Mereka semua yakin Duan Lingtian akan dihukum mati. Jika bukan karena aturan 4 simbol Sanctum Sekte Pemujaan Api yang menyatakan bahwa tetua penegakan dari masing-masing sekte tidak memiliki yurisdiksi atas murid dari Sanctum lain, bagaimana mungkin Duan Lingtian bertahan sampai sekarang? Tidak bisakah kamu melihat betapa gelapnya ekspresi Penatua Wu sekarang? Jelas dia marah pada Duan Lingtian. Penatua penegakan Sanctum Penyu Hitam akan segera tiba. Ketika dia tiba, Duan Lingtian mungkin harus membayar dengan nyawanya karena membunuh Yuan bersaudara. Saya benar-benar ingin melihat apakah Duan Lingtian masih arogan seperti dia sekarang ketika saatnya tiba. Ekspresi Elder Wu Yi dari Vermilion Bird Sanctum menjadi lebih suram saat para murid di sekitarnya melanjutkan diskusi mereka. Terlepas dari betapa gemuknya wajahnya, orang bisa dengan sangat jelas melihat ekspresi muram di wajahnya. Orang bisa dengan jelas mengatakan bahwa dia sangat marah. Sejak Wu Yi menjadi penatua penegakan Vermilion Bird Sanctum, ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan murid sekte pemujaan api yang begitu arogan. Setelah dia membunuh sesama muridnya, dia bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi dan bahkan mengabaikannya, sesepuh Vermilion Bird Sanctum. Setelah ini selesai, saya akan mencari pemimpin Sanctum Lord dan bertanya apakah dia bisa mencari Lord Hall Master of the Saint Lands Enforcement Hall untuk merevisi beberapa aturan di sekte pemujaan api, untuk berpikir bahwa seorang murid dari yang lain Sanctum datang untuk membunuh di Vermilion Bird Sanctum, dan aku, penatua penegakan Vermilion Bird Sanctum, bahkan tidak bisa melakukan apapun untuk mencari keadilan bagi orang mati. Betapa frustasinya, Wu Yi berpikir dalam hati. Tentu, ini bukan pertama kalinya dia bertemu murid dari Sanctum lain yang datang ke sini mencari masalah. Namun, mereka sama takutnya dengan tikus ketika mereka melihatnya meskipun dia tidak memiliki yurisdiksi atas mereka. Sejujurnya,
dia menikmati ketakutan mereka padanya. Namun, hari ini, cara Duan Lingtian mengabaikannya sangat membuatnya frustrasi karena dia tidak dapat menikmati ketakutan yang akan dirasakan sebagian besar murid ketika mereka melihatnya. Penatua penegakan Vermilion Bird Sanctum yang menakjubkan hanya bisa menatap murid ini dari sanctum lain yang membunuh sesama muridnya saat dia bertindak sesukanya, dan tidak ada yang bisa dia lakukan sama sekali. Dia sangat frustrasi, tidak puas, dan marah. Ini adalah emosi yang dirasakan oleh Penatua penegakan Vermilion Bird Sanctum Wu Yi sekarang. Saudara muda Lingtian, Guli, tentu saja, berdiri di antara murid-murid Vermilion Bird Sanctum. Senyum pahit muncul di wajahnya saat dia melihat rumah secundus yang dulunya milik Yuan Hong. Meskipun Guli percaya pada Duan Lingtian, situasi saat ini sepertinya tidak menguntungkan Duan Lingtian sama sekali. Guli, dia adalah alasan Duan Lingtian membunuh Yuan Brothers. Sekarang setelah kamu menyebutkannya, dia juga sangat menyedihkan. Dia sering diganggu oleh Yuan Brothers. Sekarang Yuan Brothers sudah mati, itu dapat dianggap sebagai dia yang dibebaskan dari cengkeraman iblis. Petik 2. Dia mungkin bebas, tetapi adik laki-lakinya akan dijatuhi hukuman mati hari ini. Duan Lingtian pasti akan dijatuhi hukuman mati ketika Penatua penegakan Sanctum Penyu Hitam tiba. Guli juga menjadi topik diskusi di antara banyak murid Vermilion Bird Sanctum. Setelah mendengar kata-kata mereka, Guli menjadi lebih khawatir tentang keselamatan Duan Lingtian. Mungkin bising di luar, tapi rumah secundus yang dulunya milik Yuan Hong saat ini kosong. Secara alami, itu tidak benar-benar kosong. Pagoda indah 7 harta karun yang hanya sebesar setitik debu terletak di sudut rumah yang tidak mencolok. Seseorang sedang duduk bersila di tingkat keempat dari Seven Treasures Exquisite Pagoda. Seberapa cepat? Dengan kecepatan kultivasi saya saat ini, hanya butuh 5 bulan bagi saya untuk membuat terobosan bahkan jika saya berkultivasi di rumah secundus. 5 bulan di dalam Seven Treasures Exquisite Pagoda hanya setara dengan 2 minggu di luar. Dengan kata lain, saya akan berhasil menerobos ke Mastery Divine Saint Stage bahkan jika saya berkultivasi di luar. Duan Lingtian tiba-tiba membuka matanya. Ada ekspresi terkejut yang menyenangkan di wajahnya. Alasan dia masuk ke rumah secundus adalah untuk memeriksa kecepatan kultivasinya saat ini. Bagaimanapun, akar spiritual bawaannya tidak lagi hijau tetapi biru. Meskipun akar spiritual bawaan biru saya hanya berwarna biru muda saat ini, dengan bantuan aliran waktu di tingkat keempat dari 7 harta karun Pagoda Indah, kecepatan kultivasi saya hampir setara dengan seseorang yang memiliki akar spiritual bawaan indigo ringan. Tidak hanya itu, tetapi jika saya berkultivasi di rumah secundus, ditambah dengan manfaat dari Pagoda Indah 7 harta karun tingkat keempat, lingkungan kultivasi saya mirip dengan rumah primus. Jika saya bisa mendapatkan rumah primus, kecepatan kultivasi saya akan menjadi lebih cepat. Saat Duan Lingtian memikirkan ini, dia menjadi sangat bersemangat. Seharusnya sudah waktunya sekarang, kan? Penatua Guo Xiong akan segera tiba, Duan Lingtian berpikir pada dirinya sendiri ketika dia meninggalkan Pagoda Indah 7 harta karun dan menyimpannya. Kemudian, dia duduk bersila di ranjang kayu di rumah secundus dan menutup matanya untuk mencapai ketenangan mental. Sementara itu, sesosok sosok yang terbang dengan cepat membumbung tinggi di luar langit rumah secundus. Hanya dalam sekejap mata, sosok itu muncul di sebelah Penatua penegakan Vermilion Bird Sanctum Wu Yi. Penatua Wu Yi, orang itu menyapa Wu Yi. Penatua Lian, Wu Yi menyapa sebagai tanggapan. Namun, dia tidak menjilatnya. Bagaimanapun, dia adalah Penatua penegakan Sanctum Burung Vermilion, dan kekuatannya sama sekali tidak kalah dengan Penatua penegakan Sanctum Penyu Hitam, Guo Xiong. Meskipun dia tidak sekuat Lian, dia juga tidak jauh lebih lemah darinya. Untuk alasan ini, dia bertindak sangat santai di depan Lian. Ini Penatua Lian, Penatua api perak pertama tempat penyulingan penyu hitam, Lian. Penampilan Lian langsung menarik perhatian banyak murid Vermilion Bird Sanctum. Lian melihat sekelilingnya, tapi dia tidak melihat Duan Lingtian. Dia langsung bertanya pada Wu Yi dengan cemberut, di mana Duan Lingtian? Duan Lingtian, beraninya kamu memanggilku dengan namaku begitu kamu melihatku. Apakah Anda tahu bahwa Anda telah melanggar aturan untuk tidak menghormati orang yang lebih tua? Lian bertanya dengan dingin dengan sedikit kesenangan di matanya ketika dia melihat penampilan Duan Lingtian yang menyedihkan. Duan Lingtian mendengus ketika dia mendengar kata-katanya. Dia membalas, jika saya tidak salah,
ada juga aturan di Sekte Pemujaan Api yang menyatakan bahwa para tetua di sekte tidak diizinkan untuk menggertak yang muda menggunakan kekuatan mereka. Anda telah membungkuk begitu rendah untuk menggertak yang muda, tetapi Anda masih mengharapkan saya untuk menghormati Anda. Apakah kamu gila atau idiot? Dia dengan nyaman beristirahat di rumah ketika dihancurkan oleh Lian. Wajar jika dia marah. Ketika dia mendengar Lian menuduhnya tidak menghormati orang yang lebih tua, dia tidak bisa lagi menahan diri. Dia telah menyalahgunakan otoritas dan kekuasaannya dengan menindas junior, tetapi dia masih memiliki keberanian untuk mengatakan bahwa Duan Lingtian tidak menghormatinya. Betapa lucunya, sekarang Duan Lingtian telah meludahkan semua kata-kata ini, dia merasa jauh lebih nyaman. Giliran Lian yang merasa geram. Idiot, saat kata-kata Duan Lingtian keluar dari mulutnya, seluruh pemandangan menjadi sunyi. Kemudian, para murid Vermilion Bird Sanctum mengalihkan perhatian mereka padanya. Tatapan mereka adalah campuran dari keterkejutan, ketidakpercayaan, dan kekaguman. Ketika Duan Lingtian menyebut Lian idiot dengan cara yang dingin, murid Vermilion Bird Sanctum yang hadir di tempat kejadian memiliki perasaan yang berbeda. Beberapa merasa dia hanya mencari kematian. Beberapa merasa Duan Lingtian bertindak sembrono. Karena dia tahu dia akan mati, dia mungkin juga menikmati dirinya sendiri. Ada juga beberapa orang yang mengagumi Duan Lingtian terlepas dari alasan mengapa dia berani bertindak begitu berani. Duan Lingtian, kakakmu mencari kematian. Ketika Lian memandang Duan Lingtian, niat membunuh yang mengerikan muncul dari tubuhnya saat matanya bersinar dingin. Saat ini, dia merasa seolah-olah hatinya akan meledak karena marah. Sejak dia menjadi penatua di Sekte Pemujaan Api, apakah ada orang yang berani memanggilnya idiot di depan wajahnya? Duan Lingtian hanyalah murid Sanctum Penyu Hitam biasa dan orang biasa yang hanya memiliki akar spiritual bawaan kuning. Beraninya dia memanggilnya idiot. Ekspresinya tampak seolah-olah dia telah memakan seekor lalat. Apakah Anda mengamuk karena dipermalukan, Penatua Lian? Duan Lingtian senang ketika dia melihat betapa marahnya Lian. Dia berkata dengan acuh tak acuh, saya tidak berpikir saya telah mengatakan sesuatu yang salah. Mengapa kita tidak meminta pendapat Penatua Wui? Sebagai tetua penegakan Vermilion Bird Sanctum, saya yakin dia tahu aturan Sekte Pemujaan Api lebih baik dari kita. Haruskah kita membiarkan dia memutuskan siapa yang memprovokasi siapa yang pertama, dan siapa yang salah? Ketika Duan Lingtian selesai berbicara, Lian sangat marah sehingga dia tidak bisa berkata-kata. Bagaimanapun, dialah yang melakukan langkah pertama. Aku tipe orang yang membalas budi 10 kali lipat. Duan Lingtian berkata ketika dia melihat Lian diam, saya, Duan Lingtian, memiliki hati nurani yang bersih dan tidak akan melakukan sesuatu yang tidak tahu malu. Karena saya di Sekte Pemujaan Api, wajar bagi saya untuk patuh mengikuti aturan sekte. Petik 2. Paruh pertama kalimat Duan Lingtian mengumpulkan banyak acungan jempol rahasia dari murid-murid Vermilion Bird Sanctum. Namun, ketika mereka mendengar bagian terakhir dari kalimatnya, ekspresi mereka berubah menjadi aneh. Apakah Duan Lingtian baru saja mengatakan bahwa dia dengan patuh mengikuti aturan Sekte Pemujaan Api? Apa lelucon? Ketika dia membunuh Yuan Hong dan Yuan Kuang, apakah dia mengikuti aturan Sekte Pemujaan Api? Karena alasan ini, banyak dari mereka mendengus ketika mereka mendengar bagian terakhir dari kalimatnya. Duan Lingtian benar-benar terlalu tak tahu malu. Untuk berpikir dia bisa mengucapkan kata-kata seperti itu dengan keras. Petik 2. Memang, jika dia mematuhi aturan Sekte Pemujaan Api, dia tidak akan membunuh Yuan Hong dan Yuan Kuang sejak awal. Jika hanya Yuan Hong, kita bisa mengatakan dia melakukannya untuk membela diri. Namun, bagaimana dengan Yuan Kuang? Dari awal sampai akhir, Yuan Kuang tidak bergerak sama sekali, tapi dia tetap membunuhnya. Tidak apa-apa bagi orang lain untuk mengucapkan kata-kata ini, tetapi bagi Duan Lingtian untuk mengatakan ini, itu terdengar seperti lelucon terbesar di dunia. Lihatlah dia, sepertinya dia melampiaskan segalanya sekarang. Dia pasti tahu dia tidak punya banyak waktu lagi sekarang. Sejak Penatua Tempat Penyu Hitam Lian telah tiba, saya yakin Penatua Penegakan Tempat Penyulingan Hitam Guo Xiong tidak jauh di belakang. Sebagian besar murid Vermilion Bird Sanctum melirik Duan Lingtian sebelum menggelengkan kepala. Mereka semua mengira Duan Lingtian tahu dia tidak akan bisa hidup lama, dan itulah sebabnya dia bertindak seperti itu. Saya tidak bisa diganggu untuk berbicara dengan Anda. Tidak peduli apa, kamu akan tetap mati.
Lian tetap diam setelah dia mengatakan ini. Seolah-olah dia tahu dia tidak akan bisa menang melawan Duan Lingtian secara lisan, jadi dia hanya mendengus. Dia berdiri diam di samping dengan mata tertutup untuk mencapai ketenangan mental saat dia menunggu kedatangan Penatua Penegakan Suaka Penyu Hitam Guo Xiong. Duan Lingtian tidak lagi melanjutkan pembicaraan dan memalingkan muka dari Lian ketika dia melihat bahwa Lian akhirnya diam. Adegan segera menjadi sunyi dan semua orang menunggu kedatangan Penatua Penegakan Suaka Penyu Hitam Guo Xiong. Setelah beberapa tarikan napas, suara mendesing, suara samar bergema di udara, menyebabkan semua orang melihat ke sumber suara. Sosok tua terbang ke arah mereka dengan kecepatan yang sangat cepat. Segera setelah itu, sosok itu turun di samping Penatua Penegakan Vermilion Bird Sanctum Wu Yi dan menunjukkan dirinya. Orang itu mengenakan seragam Penatua Api Perak Black Turtle Sanctum. Apakah dia Penatua Penegakan Suaka Penyu Hitam Guo Xiong? Murid Vermilion Bird Sanctum mengalihkan pandangan mereka ke pendatang baru. Penatua Guo Xiong. Duan Lingtian menatapnya dengan mata menyipit. Sepertinya dia tidak takut meskipun Guo Xiong telah muncul. Dalam 4 simbol Sanctum Sekte Pemujaan Api, sebagai murid Black Turtle Sanctum, Guo Xiong Penatua Penegakan Black Turtle Sanctum memiliki hidupnya di tangannya. Penatua Guo Xiong. Ketika Wu Yi melihat Guo Xiong telah tiba, matanya langsung berbinar seolah-olah dia baru saja melihat penyelamatnya. Penatua Guo Xiong, kamu datang tepat waktu. Kamu bisa mengambil keputusan dan menghukum mati Duan Lingtian karena membunuh Yuan Brothers. Lian berkata kepada Guo Xiong dengan cepat dengan nada memerintah. Lian terlalu ingin melihat Duan Lingtian mati, dia tidak sadar bahwa dia telah campur tangan dengan tugas orang lain. Setelah mendengar kata-kata Lian, semua orang, bahkan Lian yang akhirnya menyadari kesalahannya, mau tidak mau mengerutkan kening. Ekspresi Guo Xiong langsung berubah muram. Kemudian, dia berkata kepada Lian tanpa sopan, Penatua Lian, bukan terserah Anda untuk memberitahu saya bagaimana melakukan pekerjaan saya. Bab 1950, Kebenaran akan membuktikan segalanya. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Meskipun ini bukan pertama kalinya Lian diperlakukan tidak sopan oleh Guo Xing, dia masih marah setelah dipermalukan olehnya di depan begitu banyak orang. Secara alami, dia tidak menunjukkan kemarahannya secara lahiriah karena tidak nyaman dan tidak bijaksana baginya untuk melakukannya sekarang. Bagaimana jika Guo Xing memberikan keputusan yang mendukung Duan Lingtian hanya untuk membuatnya kesal? Meskipun semua orang dengan penilaian yang baik tahu Duan Lingtian akan mati sesuai dengan aturan Sekte Pemujaan Api, mungkin ada beberapa keadaan yang tidak terduga. Siapa yang tahu jika Guo Xing ada di pihak Duan Lingtian? Untuk menyaksikan Duan Lingtian dijatuhi hukuman mati, Lian memilih untuk menanggung penghinaan untuk saat ini. Berdasarkan ini, orang bisa melihat betapa Lian ingin Duan Lingtian mati. Duan Lingtian. Guo Xing berpaling dari Lian untuk melihat Duan Lingtian. Matanya berbinar dingin saat dia bertanya, aku dengar kamu membunuh 2 murid Vermilion Bird Sanctum. Semua orang menoleh untuk melihat Duan Lingtian saat Guo Xiong menanyainya. Di bawah pengawasan yang lain, Duan Lingtian menjawab dengan jujur, iya. Mengapa? Guo Xiong bertanya lagi. Suaranya sepertinya berubah lebih dingin dibandingkan sebelumnya. Yuan Hong ingin membunuhku jadi aku membunuhnya untuk membela diri. Duan Lingtian menjawab, adapun Yuan Kuang, meskipun dia tidak bergerak pada saya, dia telah mengancam saya dengan nyawa teman saya untuk mempengaruhi pertempuran antara Yuan Hong dan saya. Menurut pendapat saya, dia adalah kaki tangan Yuan Hong dan ingin saya mati juga. Aku membunuhnya untuk membela diri juga. Duan Lingtian berbicara dengan jelas seolah-olah dia telah melatihnya sebelumnya. Saat kata-kata Duan Lingtian keluar dari mulutnya, pemandangan itu kembali hening. Murid-murid The Vermilion Bird Sanctum saling memandang dengan bingung. Setelah beberapa saat, banyak dari mereka mulai berbisik di antara mereka sendiri. Duan Lingtian terlalu tak tahu malu, kan? Dia memang tidak tahu malu. Itu bisa dianggap sebagai pertahanan diri ketika dia membunuh Yuan Hong, tetapi Yuan Kuang tidak bergerak sama sekali. Tapi dia masih berani mengatakan bahwa dia membunuh Yuan Kuang untuk membela diri juga. Betapa menggelikan. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa Penatua Penegakan Suaka Penyu Hitam begitu mudah dibodohi dan mempercayai semua yang dia katakan? Menurut pendapatku, dia tidak hanya berpikir bahwa Tetua Penegakan Suaka Penyu Hitam mudah dibodohi, tetapi dia bahkan mengabaikan keberadaan Tetua Penegakan Sanctum Burung Vermilion kita. Murid-murid The Vermilion Bird Sanctum berbisik pada awalnya,
tetapi suara mereka berangsur-angsur menjadi lebih keras saat mereka terus berbicara. Setelah Penatua Penegakan Sanctum Penyu Hitam Guo Xiong mendengar kata-kata murid Vermilion Bird Sanctum, ekspresinya langsung berubah muram. Penatua Guo Xiong, jangan dengarkan omong kosong Duan Lingtian. Saya sudah lebih atau kurang sampai ke dasar masalah ini. Yuan Hong memang menyelinap menyerangnya, tapi tidak pasti apakah dia berniat membunuh Duan Lingtian. Pada saat yang sama, Penatua Penegakan Suaka Burung Vermilion Wu Yi memandang Guo Xiong dan menimpali. Sekarang, anggap saja Yuan Hong ingin membunuh Duan Lingtian dan terbunuh karena membela diri. Namun, menurut penyelidikan saya, Yuan Kuang sama sekali tidak mengancam nyawa temannya. Ini tidak sulit untuk dipastikan. Kita bisa meminta temannya untuk bersumpah pada sumpah hukuman kilat, dan kebenaran akan terungkap. Saya percaya pada saat itu kita akan dapat menentukan apakah Yuan Kuang menggunakannya untuk mempengaruhi pertempuran antara Duan Lingtian dan Yuan Hong. Ketika Wu Yi mencapai akhir kalimatnya. Setelah mendengar kata-kata Wu Yi, kengerian muncul di benak Guli ketika dia merasakan tatapan Wu Yi padanya. Dia tidak takut mati. Jika dia bisa menggunakan kematiannya sendiri sebagai ganti nyawa saudara muda Lingtian, dia lebih dari bersedia untuk melakukannya. Namun, bahkan jika dia bersumpah pada sumpah hukuman kilat sesuai dengan permintaan Wu Yi, dia tidak hanya akan mati, tetapi dia juga akan membuat adik laki-lakinya dalam masalah. Pada saat itu, akan dipastikan bahwa Duan Lingtian tidak membunuh Yuan Kuang untuk membela diri. Menurut aturan Sekte Pemujaan Api, hukuman untuk membunuh sesama murid adalah kematian. Penatua Wu Yi, tidak perlu untuk itu. Duan Lingtian berkata tepat waktu segera setelah semua orang, termasuk Penatua Penegakan Sanctum Penyu Hitam Guo Xiong, telah mengalihkan perhatian mereka ke Guli. Dia segera menghentikan Wu Yi saat dia membuka mulutnya. Mengapa? Apakah Anda mengaku membunuh sesama murid tanpa alasan yang bagus? Wu Yi mengalihkan pandangannya dari Guli ke Duan Lingtian dan menyeringai dingin begitu dia mendengarnya berbicara. Berdiri di samping, Lian menatap Duan Lingtian dengan mata dingin saat senyum kejam muncul di wajahnya. Seolah-olah dia sudah bisa melihat Duan Lingtian dijatuhi hukuman mati. Penatua Wu Yi, saya tidak mengakui tuduhan ini. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya. Duan Lingtian, jika Anda tidak mau mengakuinya, maka biarkan teman Anda bersumpah dengan sumpah hukuman kilat seperti yang disarankan Penatua Wu Yi. Pada saat itu, kebenaran akan terungkap. Guo Xiong juga sangat marah saat ini. Penatua Guo Xiong, harap tenang. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya lagi sebelum mengirim transmisi suara ke Guo Xiong. Itu menyebabkan Guo Xiong melebarkan matanya tidak percaya. Ekspresi skeptis juga muncul di wajahnya. Pada akhirnya, dia berbalik untuk melihat Penatua Penegakan Vermilion Bird Sanctum Wu Yi sebelum dia mengirimkan suaranya kepadanya. Ekspresi kaget dan tidak percaya segera muncul di wajah Wu Yi. Mirip dengan Guo Xiong, ada sedikit keraguan dalam ekspresinya juga. Hah, tepat ketika semua orang, termasuk Lian, menyadari bahwa ada yang tidak beres dengan ekspresi kedua tetua penegakan ini. Astaga, 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 astaga. Udara bergetar sesaat saat gelombang energi api besar yang membakar keluar dari Penatua Penegakan Vermilion Bird Sanctum Wu Yi, membentuk wilayah apinya. Wilayah api seperti binatang raksasa yang menelan Wu Yi, Guo Xiong, dan Duan Lingtian. Segera setelah itu, hanya bola api besar dengan diameter 100 meter yang bisa dilihat semua orang. Bola api besar melayang di udara, menyembunyikan apa yang terjadi di dalam dari semua orang. Apa yang Wu Yi lakukan? Lian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika dia melihat ini. Bahkan jika mereka ingin membunuh Duan Lingtian, mereka harus mengumumkan putusan dan secara resmi menjatuhkan hukuman mati terlebih dahulu, bukan? Entah bagaimana, perasaan tidak menyenangkan muncul di hati Lian. Bukan hanya itu, tetapi semakin kuat seiring berjalannya waktu. Saat ini, Lian bahkan berpikir untuk masuk ke wilayah Wu Yi untuk melihat apa yang dia dan Guo Xiong lakukan. Namun, dia memutuskan untuk menahan dorongan hatinya pada akhirnya. Secara alami, Lian lebih dari mampu melakukan itu, tetapi konsekuensinya bukanlah sesuatu yang bisa dia tanggung. Jika Wu Yi dan Guo Xiong bersama-sama mengajukan keluhan terhadapnya di Aula Penegakan Tanah Suci, dia tidak akan lolos tanpa hukuman bahkan jika dia adalah Penatua Api Perak pertama tempat penyulingan hitam. Sebagai sesepuh penegakan 4 simbol Sanctums, Wu Yi dan Guo Xiong berada langsung di bawah yurisdiksi Aula Penegakan Tanah Suci.
Apa yang Penatua Wu Yi dan Penatua Guo Xiong coba lakukan? Apakah mereka membunuh Duan Lingtian sekarang? Bahkan jika mereka akan membunuh Duan Lingtian, bukankah mereka seharusnya secara resmi menjatuhkan hukuman mati padanya terlebih dahulu? Mungkin, arogansi Duan Lingtian telah membuat marah dua tetua penegakan. Itu mungkin mengapa mereka tidak repot-repot mengumumkan putusan secara resmi. Itu mungkin, saat para murid Vermilion bersantum berdiskusi di antara mereka sendiri, kebanyakan dari mereka merasa bahwa Wu Yi melemparkan wilayah apinya dan menghalangi pandangan mereka adalah untuk membunuh Duan Lingtian. Bahkan Guli juga merasa seperti itu. Pada saat ini, warna terkuras dari wajah Guli. Dia mengepalkan tangannya saat tubuhnya mulai bergetar tanpa sadar. Pada saat ini, dia membenci dirinya sendiri. Dia membenci dirinya sendiri karena lemah dan tidak bisa membantu. Munculnya wilayah api tampaknya telah memisahkan mereka menjadi dua dunia. Di luar wilayah api, kebanyakan orang merasa bahwa Duan Lingtian akan dibunuh. Namun, di dalam wilayah api, Duan Lingtian bergaul dengan baik dengan dua tetua penegakan yang hebat. Suara mendesing. Guo Xiong dan Wu Yi masing-masing mengeluarkan mutiara transparan. Itu adalah mutiara spiritual yang digunakan untuk menguji akar spiritual bawaan seseorang. Inilah alasan Wu Yi mengkonsolidasikan wilayahnya untuk menghalangi pandangan semua orang. Saat Wu Yi memberikan mutiara spiritual kepada Duan Lingtian, matanya bersinar dingin saat dia mengancam, "Duan Lingtian, jika Anda berani menipu Penatua Guo Xiong dan saya akan memberitahu Anda bagaimana rasanya menjadi lebih baik mati daripada hidup sebelum kamu mati." Meskipun Guo Xiong tetap diam, tatapan tajam yang dia gunakan untuk melihat Duan Lingtian membuat pikirannya menjadi jelas. Kebenaran akan membuktikan bahwa saya benar. Setelah mengambil mutiara spiritual dari dua tetua penegakan di masing-masing tangannya, dia menunggu dengan tenang. Biasanya, itu akan memakan waktu 10 napas sebelum mutiara spiritual akan menunjukkan tanda-tanda reaksi. Sebelumnya, Duan Lingtian telah menjatuhkan berita yang setara dengan bom nuklir ke Guo Xiong. Dia telah memberitahunya bahwa dia memiliki bakat spiritual bawaan berwarna biru. Sebagai penatua penegakan Sanctum Penyu Hitam, Guo Xiong tidak memiliki interaksi dengan Duan Lingtian sebelum kematian Gulong 10 hari yang lalu. Melalui kejadian itu, dia telah belajar sedikit tentang Duan Lingtian dan bagaimana dia memiliki akar spiritual bawaan kuning. Pada saat itu, Guo Xiong bingung. Di mana murid Black Turtle Sanctum ini yang hanya memiliki akar spiritual bawaan kuning menemukan keberanian untuk menentang Silver Flame Elder pertama Black Turtle Sanctum, Lian. Hari ini, Duan Lingtian tiba-tiba mentransmisikan suaranya kepadanya dan mengatakan kepadanya bahwa dia memiliki akar spiritual bawaan berwarna biru, bukan akar spiritual bawaan berwarna kuning. Di Sekte Pemujaan Api, para jenius bela diri dengan akar spiritual bawaan biru selalu dihargai sampai pada titik di mana mereka diberi hak istimewa yang tidak dimiliki murid biasa. Ini termasuk pembunuhan sesama murid. 10 hari yang lalu, mengapa Gulong begitu berani mencoba membunuh Duan Lingtian? Itu karena dia adalah seorang jenius bela diri dengan akar spiritual bawaan biru. Sekte Pemujaan Api yang haus akan para jenius tidak akan menghukumnya mati karena ini.